Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan olahraga dan budaya untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sosiologi, Penjas, dan Olahraga. Namun sebelum kita masuk ke dalam presentasi, perkenalkan, nama saya Albert Pawarangan, NIM 1831041172 dari kelas Penjas Kesrek E 2018. Di sini saya akan mempresentasikan yang pertama, pengertian olahraga, sejarah olahraga menurut Panjaitan, pengertian budaya, kaitan olahraga dan kebudayaan, pengaruh olahraga terhadap kebudayaan, makna olahraga dan kebudayaan. Kita langsung saja masuk ke yang pertama, yaitu pengertian olahraga. Olahraga adalah aktivitas gerak manusia menurut teknik tertentu. Dalam pelaksanaan terdapat unsur bermain, ada rasa senang, dilakukan pada waktu luang, dan kepuasan tersendiri. Manusia sendiri adalah makhluk hidup yang aktivitasnya sangat tinggi. Rutinitas yang sangat tinggi tersebut harus ditunjang dengan kondisi psikologis dan fisik tubuh yang seimbang. Nah, keseimbangan kondisi fisik dan psikologis tersebut dapat dicapai dengan usaha manusia melalui aktivitas olahraga dan rekreasi yang bertujuan mengurangi tegangan pada pikiran. Kemudian yang kedua yaitu sejarah olahraga menurut Panjaitan. Sejarah olahraga menurut Panjaitan menyatakan kata-kata gerak badan, pendidikan jasmani, olahraga, dan sport adalah istilah yang populer di lingkungan masyarakat Indonesia. Semua istilah tersebut adalah gabungan pengertian buat segala bentuk latihan jasmani yang dilakukan dengan sukarela dengan maksud memperkuat otot-otot yang terdapat dalam tubuh manusia. Kata sport berasal dari bahasa Latin disportate yang artinya menyenangkan, menghibur, dan bergembira ria. Jadi dapat dikatakan bahwa sport ialah kesibukan manusia untuk mengembirakan diri sambil memelihara kesegaran jasmani. Kemudian yang ketiga yaitu pengertian budaya. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang, diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni.
bahasa, sebagaimana juga budaya merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia, sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari. Kemudian yang keempat yaitu kaitan olahraga dan budaya. Olahraga memiliki keterkaitan dengan budaya. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi atau akal, diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut kultur, yang berasal dari kata Latin colore, yaitu mengelola atau mengerjakan, dapat diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata kultur juga kadang-kadang sering diterjemahkan sebagai kultur dalam bahasa Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, olahraga juga mempunyai kaitan yang erat dengan budaya. Olahraga sendiri secara umum diartikan menjadi kegiatan yang bertujuan dalam menjaga kebugaran serta kesegaran tubuh, baik secara jasmani atau juga rohani. Kemudian budaya merupakan suatu bentuk hasil karya manusia, di mana berasal dari hasil proses belajar manusia. Kemudian dapat diartikan juga bahwa budaya ialah segala bentuk aktivitas manusia, mulai dari bangun tidur hingga kembali tidur, di mana serangkaian aktivitas kegiatan itu mempunyai sifat yang dinamis dan berasal dari pengetahuan guna memenuhi kebutuhannya. Lalu budaya juga diwariskan secara turun-temurun, sudah sejak zaman nenek moyang sampai generasi penerus seperti sekarang ini. Budaya itu meliputi kebiasaan, tingkah laku, sistem peraturan, serta norma yang berlaku. Karakteristik umum yang kerap kali kaitan dengan manusia ialah cara mempertahankan diri. Hal ini juga dapat membawa pengaruh yang besar terhadap budaya. Kemudian, lalu budaya juga diuruskan secara turun-temurun, sudah sejak zaman nenek moyang sampai generasi penerus seperti sekarang ini. Budaya kebiasaan, tingkah laku, sistem peraturan serta norma yang berlaku, karakteristik umum yang kerap kali dikaitkan dengan manusia ialah mempertahankan diri. Hal ini juga membawa pengaruh yang besar terhadap budaya. Kemudian
Tuhan sudah membekali setiap manusia dengan naluri yang kuat. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan diri terhadap berbagai macam bahaya. Berdasarkan kemampuan ini juga, seorang manusia bisa terus belajar dan menjaga dirinya. Nah, budaya adalah hasil dari metamorfosis, serangkaian proses belajar mempertahankan diri sendiri tersebut yang mana sudah secara berkesinambungan dengan cara-cara yang ilegal. Kemudian Indonesia sendiri terdapat begitu banyak bentuk kegiatan olahraga tradisional. Meski hanya sebagian kecil olahraga tradisional yang dapat tersorot media, dan diantaranya banyak kesamaan dalam permainannya, yakni dalam mempertahankan diri. Pada dasarnya, semua kegiatan olahraga itu merupakan cara mempertahankan diri, di mana kita harus terus bertahan pada permainan olahraga tersebut. Kemudian yang kelima yaitu pengaruh olahraga terhadap kebudayaan. Ada beberapa macam pengaruh olahraga terhadap kebudayaan, yaitu yang pertama, permasalahan pembangunan sosial dan budaya yang menjadi perhatian utama antara lain adalah masih rendahnya derajat kesehatan, di mana 28,98% penduduk yang mengalami gangguan kesehatan dan 31,99% dari balita yang tidak pernah mendapatkan imunisasi, status gizi, dan tingkat kesejahteraan sosial masyarakat. Masih rendahnya partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan nasional. Belum membudayanya olahraga dan masih rendahnya prestasi olahraga. Kemudian yang kedua yaitu budaya olahraga mempertahankan diri bukan berarti hanya pertahanan fisik saja, tetapi juga lebih tepatnya setiap pemain diharuskan untuk menjaga wilayahnya dari serangan lawan. Kemudian yang ketiga yaitu dalam setiap aktivitas manusia pasti akan memerlukan pertahanan diri. Nah, para pemain mempunyai kesempatan dan peluang untuk terus mempertahankan keberadaannya. Dalam olahraga, setiap pemain saling beradu dan berusaha agar terus berada pada jalur permainan untuk menguasai alur pertandingan. Sejatinya bahwa olahraga itu suatu budaya untuk mempertahankan diri. Kemudian budaya mempertahankan diri juga berarti aktif memberikan perlawanan, bukan hanya dengan bersikap pasif untuk bertahan dari serangan lawan. Yang pertama, semua permainan pasti akan mempunyai kriteria tersendiri dalam menentukan siapa pemenang. Biasanya pemenang ialah mereka yang mampu bertahan hingga akhir. Untuk segala olahraga pun demikian, bahkan dalam olahraga catur. Kemudian yang kedua, pergeseran gaya hidup pun mempengaruhi masyarakat dalam memandang olahraga. Berolahraga kini
tidak selalu dikaitkan dengan kompetisi dan prestasi, tetapi juga karena tujuan lain, terutama sebagai gaya hidup. Itulah sebabnya klub-klub senam kebugaran, pengobatan, kemolekan tubuh marak di mana-mana, lebih populer dibanding senam ritmik dan cabang prestatif lainnya. Dikatakan oleh Arif Natukusuma bahwa untuk memahami dunia salah satunya dimulai dengan mempelajari olahraga paling populer yang bisa diterima. Kemudian yang ketiga, pilihlah jenis dan tujuan olahraga pun bergeser. Orientasi olahraga yang langsung atau tidak langsung bersifat ekonomis tumbuh semakin tajam. Orientasi ekonomi langsung terlihat pada perkawinan antara olahraga dengan ekonomi. Olahraga pun kini memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Bahkan dalam 2 dekade terakhir, ekonomi olahraga tumbuh makin besar. Kontribusi olahraga bagi pertumbuhan ekonomi tampak dalam pengembangan industri olahraga. Kemudian, berdasarkan data yang tersedia, maka dapat dibincangkan beberapa fungsi olahraga di masa silam di Nusantara ketika olahraga masih berkembang dalam masyarakat tradisional. Yang pertama, olahraga sebagai ritual untuk pemujaan kekuatan adipati atau nenek moyang atau dewa. Kemudian yang kedua, olahraga sebagai penanda status sosial seseorang atau golongan. Kemudian yang ketiga, olahraga sebagai hiburan dan rekreasi. Kemudian yang keempat, olahraga sebagai upaya untuk menambah nafkah. Fungsi tersebut sekarang menjadi berkembang, tidak lagi bermanfaat secara individual, namun juga mempunyai fungsi komunal ketika masyarakat olahraga juga dapat berfungsi sebagai penanda jati diri bangsa, kebanggaan, dan jika berprestasi juga berfungsi sebagai bentuk untuk mempererat rasa kesatuan bangsa. Kemudian yang keenam yaitu makna olahraga dan kebudayaan, seperti yang tertera pada bagan ini dapat kita lihat bersama. Pada bagan ketiga terdapat 2 triadik PYC untuk memaknai olahraga. Jika olahraga sengit tidak dilakukan untuk hiburan semata-mata, maka referensinya adalah rekreasi dan pengisi waktu yang dilakukan oleh orang yang berolahraga. Itu lain halnya apabila olahraga tersebut dilakukan secara sungguh-sungguh dalam suatu pertandingan atau perlombaan, maka referensinya adalah pembuktian kemampuan atau prestasi yang dicapai. Dalam pada itu, hubungan antara olahraga sebagai tanda dengan acuan 1 dan acuan 2 bersifat arbitnya keduanya, maka tanda yang dihasilkan adalah simbol. Dengan demikian, olahraga secara umum bermakna rekreasi dan juga
bermakna media atau aktivitas untuk pembuktian kemampuan atau pembuktian prestasi. Interpretan yang terbentuk adalah perihal konsep olahraga prestasi dan olahraga prestasi yang tentunya berbeda. Sebenarnya interpretan tersebut dapat menjadi tanda yang baru yang mempunyai acuan berbeda pula. Olahraga rekreasi mempunyai acuan baru dan olahraga prestasi juga mempunyai acuan baru yang lain. Dengan demikian terbentuk tradisi yang baru dan seterusnya tentu mempunyai interpretan yang baru pula. Itulah yang dinamakan semiosis dalam upaya pemberian makna. Makalah ringkas itu tidak akan membahas semiosis dari pencarian makna dalam olahraga karena akan memerlukan perbincangan yang lebih. Kemudian kedua, perbincangan selanjutnya adalah perihal museum olahraga itu sendiri. Museum tersebut didirikan tentu berkenaan dengan olahraga di Indonesia. Dengan demikian, sejati olahraga museum tersebut terdapat strolin yang menampilkan adanya perjalanan kegiatan olahraga di Indonesia sejak masa silam hingga masa kini. Banyak hal yang bisa disajikan dalam museum tersebut. Sudah tentu seluruhnya tentang dunia olahraga Indonesia beserta narasinya. Museum olahraga dewasa ini telah merawat dan menyajikan pameran benda-benda bersejarah, hasil prestasi dan dokumentasi para anak bangsa di bidang olahraga. Namun tidak hanya hal itu yang dilakukan museum olahraga. Museum tersebut harus mampu memberikan inspirasi dan memotivasi generasi berikutnya agar dapat berprestasi di bidang olahraga itu sendiri. Kemudian yang ketiga, museum olahraga mempunyai beberapa keistimewaan yang membedakan dengan museum-museum lainnya. Karena yang dikoleksi tidak hanya benda konkret di bidang prestasi olahraga, namun terdapat hal yang dipikirkan sungguh-sungguh bahwa sejatinya museum tersebut pertama, mengoleksi prestasi dan kebangsaan. Kedua, mengoleksi semangat untuk berolahraga. Dan ketiga, koleksi akan terus bertambah sejalan dengan prestasi olahraga yang berhasil diraih oleh anak bangsa di bidang olahraga. Kemudian, lewat Museum Olahraga Nasional Semangat, juang di cabang-cabang olahraga tersebut harus mampu ditambah sebagai yang telah dicontohkan oleh olahragawan terdahulu yang pernah berprestasi. Misalnya Charlie De Tios di bidang angkat berat, Diana Wistan Tejkusuma di bidang tenis meja, Donald Pandiangan cabang panahan, Icuk Sugiarto dalam olahraga bulu tangkis, Mandagi bersaudara di bidang terjun payung, dan sederajat olahragawan berprestasi lainnya. Kemudian, apabila museum olahraga dihubungkan dengan
perkembangan kebudayaan di Indonesia, maka museum ini harusnya dimaknai dalam perkembangan budaya. Apa makna yang paling mendasar dengan didirikannya Museum Olahraga Nasional? Hal itu yang harus mampu dipahami oleh masyarakat Indonesia dan pengampu Museum Olahraga Nasional secara umum. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan olahraga dan budaya untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sosiologi, Penjas, dan Olahraga. Namun sebelum kita masuk ke dalam presentasi, perkenalkan, nama saya Albert Pawarangan, NIM 1831041172 dari kelas Penjas Kesrek E 2018. Di sini saya akan mempresentasikan yang pertama, pengertian olahraga, sejarah olahraga menurut Panjaitan, pengertian budaya, kaitan olahraga dan kebudayaan, pengaruh olahraga terhadap kebudayaan, makna olahraga dan kebudayaan. Kita langsung saja masuk ke yang pertama, yaitu pengertian olahraga. Olahraga adalah aktivitas gerak manusia menurut teknik tertentu. Dalam pelaksanaan terdapat unsur bermain, ada rasa senang, dilakukan pada waktu luang, dan kepuasan tersendiri. Manusia sendiri adalah makhluk hidup yang aktivitasnya sangat tinggi. Rutinitas yang sangat tinggi tersebut harus ditunjang dengan kondisi psikologis dan fisik tubuh yang seimbang. Nah, keseimbangan kondisi fisik dan psikologis tersebut dapat dicapai dengan usaha manusia melalui aktivitas olahraga dan rekreasi yang bertujuan mengurangi tegangan pada pikiran. Kemudian yang kedua, yaitu sejarah olahraga menurut Panjaitan. Sejarah olahraga menurut Panjaitan menyatakan kata-kata gerak badan, pendidikan jasmani, olahraga, dan sport adalah istilah yang populer di lingkungan masyarakat Indonesia. Semua istilah tersebut adalah gabungan pengertian buat segala bentuk latihan jasmani yang dilakukan dengan sukarela dengan maksud memperkuat otot-otot yang terdapat dalam tubuh manusia. Kata sport berasal dari bahasa Latin disportate yang artinya menyenangkan, menghibur, dan bergembira ria. Jadi dapat dikatakan bahwa sport ialah kesibukan manusia untuk mengembirakan diri sambil memelihara kesegaran jasmani. Kemudian yang ketiga, yaitu pengertian budaya. Budaya diwariskan suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang, diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa sebagaimana juga budaya merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia, sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya,
membuktikan bahwa budaya itu dipelajari. Kemudian yang keempat yaitu kaitan olahraga dan budaya. Olahraga memiliki keterkaitan dengan budaya. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi atau akal, diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut kultur, yang berasal dari kata Latin colore, yaitu mengelola atau mengerjakan, dapat diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata kultur juga kadang-kadang sering diterjemahkan sebagai kultur dalam bahasa Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, olahraga juga mempunyai kaitan yang erat dengan budaya. Olahraga sendiri secara umum diartikan menjadi kegiatan yang bertujuan dalam menjaga kebugaran serta kesegaran tubuh, baik secara jasmani atau juga rohani. Kemudian budaya merupakan suatu bentuk hasil karya manusia di mana berasal dari hasil proses belajar manusia. Kemudian dapat diartikan juga bahwa budaya ialah segala bentuk aktivitas manusia mulai dari bangun tidur hingga kembali tidur, di mana serangkaian aktivitas kegiatan itu mempunyai sifat yang dinamis dan berasal dari pengetahuan guna memenuhi kebutuhannya. Lalu budaya juga diwariskan secara turun-temurun sudah sejak zaman nenek moyang sampai generasi penerus seperti sekarang ini. Budaya itu meliputi kebiasaan, tingkah laku, sistem peraturan, serta norma yang berlaku. Karakteristik umum yang kerap kali kaitan dengan manusia ialah cara mempertahankan diri. Hal ini juga dapat membawa pengaruh yang besar terhadap budaya. Kemudian, lalu budaya juga diwariskan secara turun-temurun sudah sejak zaman nenek moyang sampai generasi penerus seperti sekarang ini. Budaya kebiasaan tingkah laku, sistem peraturan serta norma yang berlaku, karakteristik umum yang kerap kali dikaitkan dengan manusia ialah mempertahankan diri. Hal ini juga membawa pengaruh yang besar terhadap budaya. Kemudian, Tuhan sudah membekali setiap manusia dengan naluri yang kuat. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan diri terhadap berbagai macam bahaya. Berdasarkan kemampuan ini juga, seorang manusia bisa terus belajar dan menjaga dirinya. Nah, budaya adalah hasil dari metamorfosis, serangkaian proses belajar mempertahankan diri sendiri tersebut yang mana sudah secara berkesinambungan dengan cara-cara yang elegan. Kemudian Indonesia sendiri terdapat begitu banyak bentuk kegiatan olahraga tradisional, meski hanya sebagian kecil olahraga tradisional yang dapat tersorot media. Dan diantaranya banyak kesamaan dalam permainannya, yakni dalam mempertahankan diri. Pada dasarnya, semua kegiatan olahraga itu merupakan cara mempertahankan diri, di mana kita harus terus bertahan pada permainan olahraga tersebut. Kemudian yang kelima yaitu pengaruh olahraga terhadap kebudayaan. Ada beberapa macam pengaruh olahraga terhadap kebudayaan, yaitu yang pertama, permasalahan pembangunan sosial dan budaya yang menjadi perhatian utama antara lain adalah masih rendahnya derajat kesehatan, di mana 28,98%
penduduk yang mengalami gangguan kesehatan dan 31,99% dari balita yang tidak pernah mendapatkan imunisasi, status gizi, dan tingkat kesejahteraan sosial masyarakat. Masih rendahnya partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan nasional. Belum membudayanya olahraga dan masih rendahnya prestasi olahraga. Kemudian yang kedua, yaitu budaya olahraga mempertahankan diri bukan berarti hanya pertahanan fisik saja, tetapi juga lebih tepatnya setiap pemain diharuskan untuk menjaga wilayahnya dari serangan lawan. Kemudian yang ketiga, yaitu dalam setiap aktivitas manusia pasti akan memerlukan pertahanan diri. Nah, para pemain mempunyai kesempatan dan peluang untuk terus mempertahankan keberadaannya. Dalam olahraga, setiap pemain saling beradu dan berusaha agar terus berada pada jalur permainan untuk menguasai alur pertandingan. Sejatinya bahwa olahraga yaitu suatu budaya untuk mempertahankan diri. Kemudian, budaya mempertahankan diri juga berarti aktif memberikan perlawanan, bukan hanya dengan bersikap pasif untuk bertahan dari serangan lawan. Yang pertama, semua permainan pasti akan mempunyai kriteria tersendiri dalam menentukan siapa pemenang. Biasanya pemenang ialah mereka yang mampu bertahan hingga akhir. Untuk segala olahraga pun demikian, bahkan dalam olahraga catur. Kemudian yang kedua, pergeseran gaya hidup pun mempengaruhi masyarakat dalam memandang olahraga. Berolahraga kini tidak selalu dikaitkan dengan kompetisi dan prestasi, tetapi juga karena tujuan lain, terutama sebagai gaya hidup. Itulah sebabnya klub-klub senam kebugaran, pengobatan, kemolekan tubuh marak di mana-mana, lebih populer dibanding senam ritmik dan cabang prestatif lainnya. Dikatakan oleh Arif Natukusuma bahwa untuk memahami dunia salah satunya dimulai dengan mempelajari olahraga paling populer yang bisa diterima. Kemudian yang ketiga, pilihlah jenis dan tujuan olahraga pun bergeser. Orientasi olahraga yang langsung atau tidak langsung bersifat ekonomis tumbuh semakin tajam. Orientasi ekonomi langsung terlihat pada perkawinan antara olahraga dengan ekonomi. Olahraga pun kini memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Bahkan dalam 2 dekade terakhir, ekonomi olahraga tumbuh makin besar. Kontribusi olahraga bagi pertumbuhan ekonomi tampak dalam pengembangan industri olahraga. Kemudian, berdasarkan data yang tersedia, maka dapat dibincangkan beberapa fungsi olahraga di masa silam di Nusantara ketika olahraga masih berkembang dalam masyarakat tradisional. Yang pertama, olahraga sebagai ritual untuk pemujaan kekuatan adikrati atau nenek moyang atau dewa. Kemudian yang kedua, olahraga sebagai penanda status sosial seseorang atau golongan. Kemudian yang ketiga, olahraga sebagai hiburan dan rekreasi. Kemudian yang keempat, olahraga sebagai upaya untuk menambah nafkah. Fungsi tersebut sekarang menjadi berkembang, tidak lagi bermanfaat secara individual, namun juga mempunyai fungsi komunal ketika masyarakat. Olahraga juga dapat berfungsi sebagai penanda jati diri bangsa, kebanggaan, dan jika berprestasi juga berfungsi sebagai bentuk untuk mempererat rasa kesatuan bangsa. Kemudian yang keenam yaitu makna olahraga dan kebudayaan, seperti yang tertera pada bagan ini dapat kita lihat bersama. Pada bagan ketiga terdapat 2 triadik PYC untuk memaknai olahraga. Jika olahraga tidak dilakukan untuk hiburan semata-mata,
maka referennya adalah rekreasi dan pengisi waktu yang dilakukan oleh orang-orang yang berolahraga. Itu lain halnya apabila olahraga tersebut dilakukan secara sungguh-sungguh dalam suatu pertandingan atau perlombaan, maka referennya adalah pembuktian kemampuan atau prestasi yang dicapai. Dalam pada itu, hubungan antara olahraga sebagai tanda dengan acuan 1 dan acuan 2 bersifat arbitnya keduanya, maka tanda yang dihasilkan adalah simbol. Dengan demikian, olahraga secara umum bermakna rekreasi dan juga bermakna media atau aktivitas untuk pembuktian kemampuan atau pembuktian prestasi. Interpretan yang terbentuk adalah perihal konsep olahraga prestasi dan olahraga prestasi yang tentunya berbeda. Sebenarnya, interpretan tersebut dapat menjadi tanda yang baru yang mempunyai acuan berbeda pula. Olahraga rekreasi mempunyai acuan baru dan olahraga prestasi juga mempunyai acuan baru yang lain. Dengan demikian, terbentuk tradisi yang baru dan seterusnya tentu mempunyai interpretan yang baru pula. Itulah yang dinamakan semiosis dalam upaya pemberian makna. Makalah ringkas itu tidak akan membahas semiosis dari pencarian makna dalam olahraga karena akan memerlukan perbincangan yang lebih. Kemudian kedua, perbincangan selanjutnya adalah perihal museum olahraga itu sendiri. Museum tersebut didirikan tentu berkenaan dengan olahraga di Indonesia. Dengan demikian, sejati olahraga museum tersebut terdapat strolin yang menampilkan adanya perjalanan kegiatan olahraga di Indonesia sejak masa silam hingga masa kini. Banyak hal yang bisa disajikan dalam museum tersebut. Sudah tentu seluruhnya tentang dunia olahraga Indonesia beserta narasinya. Museum olahraga dewasa ini telah merawat dan menyajikan pameran benda-benda bersejarah, hasil prestasi dan dokumentasi para anak bangsa di bidang olahraga. Namun, tidak hanya hal itu yang dilakukan museum olahraga. Museum tersebut harus mampu memberikan inspirasi dan memotivasi generasi berikutnya agar dapat berprestasi di bidang olahraga itu sendiri. Kemudian yang ketiga, museum olahraga mempunyai beberapa keistimewaan yang membedakan dengan museum-museum lainnya. Karena yang dikoleksi tidak hanya benda konkret di bidang prestasi olahraga, namun terdapat hal yang dipikirkan sungguh-sungguh bahwa sejatinya museum tersebut pertama, mengoleksi prestasi dan kebangsaan, kedua, mengoleksi semangat untuk berolahraga, dan ketiga, koleksi akan terus bertambah sejalan dengan prestasi olahraga yang berhasil diraih oleh anak bangsa di bidang olahraga. Kemudian, lewat museum olahraga nasional, semangat juang di cabang-cabang olahraga tersebut harus mampu ditambah sebagai yang telah dicontohkan oleh olahragawan terdahulu yang pernah berprestasi. Misalnya Charlie De Tios di bidang angkat berat, Diana Wistan Tejkusuma di bidang tenis meja, Donald Pandiangan cabang panahan, Icuk Sugiarto dalam olahraga bulu tangkis, Mandagi bersaudara di bidang terjun payung, dan sederajat olahragawan berprestasi lainnya. Kemudian, apabila museum olahraga dihubungkan dengan perkembangan kebudayaan Indonesia, maka museum ini harusnya dimaknai dalam perkembangan budaya. Apa makna yang paling mendasar dengan didirikannya Museum Olahraga Nasional? Hal itu yang harus mampu dipahami oleh masyarakat Indonesia dan pengampu Museum Olahraga Nasional secara umum. Sekian
presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.